Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Candi Balistan Dunia dari K1910-9. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tentang tumor filoides maligna. Dari definisinya, di mana tumor filoides di sini merupakan tumor fibroepitelial pada payudara dan secara mikroskopis ditandai dengan peningkatan selularitas sel stroma dan pembentukan struktur seperti daun atau leaf-like. Lalu secara mikroskopis tumor filoides ini dibagi menjadi benign, borderline, dan juga malignan. Lalu selanjutnya berdasarkan selularitas stroma, atipia, inti, dan juga mitosis. Selanjutnya untuk epidemiologinya itu, tumor ini terjadi kurang dari 1% dari semua neoplasma primer pada payudara. Tumor ini di Singapura dilaporkan sampai 6,92% dari seluruh keganasan payudara dan terjadi pada umur yang lebih muda 25-30 tahun. Sini ada gejala tandanya, biasanya benjolan payudara tanpa rasa sakit, terus juga payudaranya terkeras, lalu permukaan halus atau berlobus. Lalu selanjutnya di sini ada gambaran dengan mamografi dan juga ultrasound dari payudara. Yang bagian yang A ini merupakan gambaran mamogram menunjukkan tumor filoides ganas dengan diferensiasi leiomyosarcomatous. Lalu yang B ini itu merupakan gambaran transmisi ultrasonografi yang tidak homogen pada bagian yang sebagian terlihat kistik. Selanjutnya di sini ada gambaran tumor filoides, jinak, borderline, dan juga ganas. Dimana untuk yang tipe jinak, untuk batasnya itu batas tegas dan jelas, untuk selularitasnya itu hiposelular sedang, untuk atipia selnya itu ringan, lalu pleomorfisme selnya itu ringan, lalu untuk mitosis per 10 lapang pandang itu kurang dari 5 per 10 lapang pandang besar, peningkatannya itu tidak ada, distribusi pertumbuhan stroma, dan juga komponen heterolog dari distribusi rata-rata itu 60%. Lalu kalau yang borderline itu batasnya sebagian besar jelas, lalu hiposelular sedang, lalu untuk atipia selnya ringan sampai sedang, pleomorfismenya itu sedang, lalu mitosisnya itu 5-10 per lapang pandang besar. Lalu untuk peningkatan pertumbuhan stroma itu negatif, distribusi perluasan stroma heterogen, terus komponen heterolognya jarang, dan distribusi rata-ratanya itu 20%. Lalu kalau tipe ganas itu infiltratif, terus juga selularitasnya itu sangat hiperselular, untuk atipia selnya itu berat, terus pleomorfismenya itu berat, lalu untuk mitosis per 10 lapang pandangnya itu lebih dari 10 lapang pandang. 10 per 10 lapang pandang, lalu peningkatannya itu positif, peningkatan pertumbuhan bermakna diperlukan untuk menekan diagnosis, lalu juga distribusinya itu 20%. Lalu di sini ada gambaran mikroskopiknya. Tumor ini membentuk massa padat, berbatas tegas, dapat berlobus-lobus, dan dapat juga dijumpai penonjolan bagian pinggir tumor yang meluas ke jaringan payudara sekitar. Lalu nanti putihnya itu terlihat rata dan kulit di atasnya itu biasanya tidak pernah terlibat. Terus tumornya juga nggak berkapsul, terus dapat berupa satu massa atau multinodul. Lalu permukaan potongan massa tumor terlihat berwarna merah jambu hingga abu-abu dan dapat terlihat mukoid. Lalu gambaran karakteristiknya itu menyerupai kumparan dengan celah-celah yang melengkung mirip dengan tulang daun. Paling baik diamati pada tumor yang berukuran besar, tetapi lesi berukuran kecil dapat mempunyai gambaran yang sama. Lalu dapat dijumpai juga dengan kista yang berisi debris keratotik pada lesi yang ganas, lalu batas tumor dan celah tidak terlalu jelas, terutama pada tumor yang pertumbuhan stroma yang berlebihan. Lalu bagian A ini yang gambar atas itu merupakan tumor filoides yang berukuran besar dengan gambaran makroskopik kecoklatan, pinggiran tidak teratur, lalu sangat seluler, dijumpai juga seperti celah daun, dengan daerah nekrosis dan perdarahan. Lalu bagian B di sini merupakan tumor filoides yang jinak yang berukuran kecil mirip dengan gambaran makroskopis dari fibroadenoma, namun warnanya itu lebih kecoklatan. Lalu di sini ada gambaran lainnya, gambaran makroskopik tumor filoides ganas, yang A itu permukaan potongan tumor filoides yang bervariasi antara kista dan celah, lalu batas terlihat tegas. Yang B, yang bagian kanan, yang atas,
di sini fokus nekrosis ada gambar panah, mungkin nggak kelihatan di sini ya. Nekrosis yang terlihat berbeda dan permukaan lainnya berkilat seperti daging. Lalu yang C yang kiri bawah di sini merupakan nekrosis luas dengan kista yang berisi darah yang membeku. Ini ada gambaran mikroskopis tumor piloides. Yang A itu gambaran karakteristik tumor piloides berupa penonjolan stroma kerongga kistik berupa pola seperti daun. Lalu yang B dan C di sini merupakan gambaran stroma tumor piloides yang bervariasi dengan terdapat peningkatan selulitas stroma dibandingkan fibroadenoma. Yang C itu hingga mirip dengan sarkoma. Yang ini juga seperti dengan gambaran makroskopisnya, gambaran mikroskopis, tumor dari piloides jinak, yang A itu sel stroma menunjukkan gambaran atipia ringan, mitosisnya kurang dari 5/10 lapang pandang, terus juga tanpa pertumbuhan stroma yang berlebihan. Lalu yang B itu gambaran kondensasi sel yang berhubungan dengan perubahan mikosoid terlihat di bawah epitel bagian gambar yang C. Lalu ini gambarannya dibandingkan dengan diagnosis banding, yaitu ada fibroadenoma yang dibandingkan dengan piloides jinak. Fibroadenoma distribusi usianya puncak pada 30 tahun, kalau misalkan yang piloides jinak itu pada 50 tahun. Ukuran rata-rata fibroadenoma itu 1-3 cm, bisa lebih besar kalau piloides jinak itu beberapa centimeter sampai 20 cm, tumbuh dengan cepat, tampilannya itu kalau fibroadenoma bulat atau oval abu-abu, kalau piloides itu batas tegas, sering berlobus, makroskopis itu seperti kare, permukaan potongan berlobus-lobus, rongga seperti celah. Kalau yang piloides itu permukaannya potongan coklat hingga abu-abu, celah yang memanjang. Batasnya keduanya itu tegas, lalu sulfurnya seperti daun. Kalau fibroadenoma itu biasanya tidak dijumpai, bisa dijumpai secara vokal. Kalau misalkan piloides itu terbentuk dengan jelas. Kalau selulitas atau stroma untuk yang fibroadenoma itu hiposelular atau hyalinisasi. Kalau piloides jinak itu seluler. Selanjutnya untuk atipia selnya itu tidak ada pada fibroadenoma dan ringan pada piloides ringan. Mitosisnya kalau fibroadenoma itu jarang, kalau piloides jinak itu ringan. Mitosisnya pada fibroadenoma itu jarang, kalau pada piloides jinak itu ringan. Lalu derajat kekambuhannya untuk fibroadenoma itu beberapa tumbuh kembali, kalau misalkan piloides jinak itu 15-20%. Diagnosisnya dengan menggunakan mamogram, ultrasound payudara, biopsi inti, lalu CT scan seluruh tubuh. Untuk penata laksananya, tumor yang jinak tidak bermetastasis dan mempunyai angka kekambuhan lokal rendah 15-20% setelah dilakukan eksisi. Lalu waktu rata terjadi kekambuhan ada 2 tahun dan kekambuhan biasanya diatasi dengan tindakan bedah. Lalu tumor piloides borderline mempunyai sedikit resiko metastasis kurang dari 5%. Jadi penata laksanaan utamanya itu adalah eksisi. Lalu tanpa memandang klasifikasi tumor, semua tumor piloides mendapatkan penata laksanaan yang sama kecuali menunjukkan invasi lokal atau metastasis saat melakukan tindakan bedah, dan tindakan yang diambil untuk kasus ini adalah eksesi lokal yang luas. Ini referensinya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.